Ya, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan lihat worship bagian yang kedua. Tapi saya mau kasih lihat dulu untuk kita bahwa apa itu yang bagian kedua ini adalah latar belakang dan alasan mengapa kita harus menyembah Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang dua kata, saudara ya. Kalau minggu lalu nggak hadir, kita sudah belajar tentang dua kata. Yang pertama adalah histahawa, itu bicara tentang beberapa hal ya, membungkuk gitu ya. Ini pengertian etimologi daripada kata worship atau kata asli daripada penyembahan dalam bahasa Ibrani yang artinya membungkuk, yang juga bersujud. Jadi beribadah itu bersujud atau menyembah itu berarti bersujud atau membungkuk, menaruh hormat kepada seseorang yang lebih tinggi atau memberi penghormatan kepada seseorang yang lebih berwenang untuk kita, atas kita. Dan juga arti yang terakhir itu worship atau penyembahan, ya. Lalu dalam perjanjian baru kita juga menemukan satu kata yang juga sama, yang terkenal sekali dengan proskuneo, gitu ya. Dan ini berbicara tentang beberapa hal, yaitu dalam arti juga membungkuk, mencium tangan, itu seperti anjing dengan tuannya. Kita udah belajar minggu lalu. Atau menghormati, menghargai sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang berharga di atas kita, saudara ya. Jadi ini kata dasar atau kata penting daripada yang namanya worship atau penyembahan, gitu ya. Jadi di sini awal daripada kata-kata yang kita kenal dengan bagaimana atau apa artinya menyembah. Nah, minggu lalu kita udah belajar banyak bahwa histahawa ini lebih banyak kepada urusan sikap tubuh, gitu ya. Sedangkan proskuneo itu bicara tidak hanya sikap tubuh tetapi juga sikap hati. Nah, kita udah belajar ini minggu lalu. Nah, hari ini kita belajar tentang mengapa kita harus menyembah Tuhan. Ya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Ya, latar belakang kita menyembah Tuhan itu apa? Dan apa sih alasan kita harus menyembah Tuhan? Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Latar belakangnya apa? Alasannya apa? Saudara, hari ini kita akan belajar 4 poin tentang alasan mengapa kita menyembah Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca dari Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menerima kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Nah, saudara-saudara, dari teks bacaan kita hari ini ada 4 alasan mengapa kita harus menyembah Tuhan. Ada 4 alasan mengapa engkau harus menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena Allah memang patut disembah. Ya, karena Allah memang patut disembah. Coba kita baca dulu, saya baca dulu ayat ini ya. "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Saudara, alasan kalimat terakhir itu dikatakan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ini alasan pertama mengapa kita harus menyembah Tuhan, karena Dia memang patut disembah. Saudara, kalau kita baca ayat 7 bagian C tadi, siapakah yang patut kita sembah? Di situ dikatakan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya apa? Artinya yang patut kita sembah, yang patut disembah oleh manusia, bukan pohon, bukan batu,
bukan gunung yang tinggi, bukan lautan, bukan juga angkasa yang begitu luar biasa, bukan. Tapi yang patut disembah oleh manusia adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Nah, siapa Dia di sini? Dia adalah oknum yang kita kenal, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Sang Pencipta itu. Ya, Dialah Allah Khalik langit dan bumi. Tiap minggu kita hafal daripada pengakuan iman rasuli, Pencipta langit dan bumi, atau Khalik langit dan bumi. Saudara jangan bingung ya, Khalik apa ya? Khalik itu pencipta, saudara. Banyak orang nggak ngerti, ini kan bahasa kuno. Sebenarnya lebih bagus pakai pencipta langit dan bumi daripada Khalik langit dan bumi. Banyak anak kecil atau anak remaja, pemuda pasti nggak tahu apa itu Khalik. Ya, tapi setelah kita tahu pencipta langit dan bumi, Dialah yang layak kita sembah, saudara. Ya, karena Dia memang patut disembah. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Nah, saudara, di dalam kitab Wahyu yang kita baca tadi, saudara, ya, bukan kitab Wahyu ya, kita diminta melakukan dua, yang tadi dua sebenarnya, Wahyu sebenarnya. Kita diminta ada dua sebelumnya, ada dua kata ya. Yang sinarnya yang mana ini? Ya, enggak usah ya. Saudara coba lihat ya, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Sebelumnya itu ada dua kata kerja, saudara. Di situ pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini, bahwa orang kalau mau menyembah Tuhan mesti disertai dengan dua sikap ini. Pertama, orang itu mesti takut pada Tuhan. Yang kedua, dia pasti memuliakan Tuhan. Ini adalah sikap sebelum seseorang bisa menyembah Tuhan. Itu maksudnya. Ya, kalau engkau penyembah yang benar, kalau engkau betul seorang yang menyembah Tuhan dengan benar, kau pasti takut Tuhan kok. Kalau engkau penyembah Allah yang benar, kau pasti memuliakan Tuhan kok. Dua ini, saudara. Ya. Tapi saudara, bisa nggak terjadi kebalikannya? Bisa. Ada orang bisa rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berbakti, tapi belum tentu dia takut Tuhan. Belum tentu dia memuliakan Tuhan. Itu bisa terjadi, saudara. Jadi kalau gitu gimana? Ya bisa saja seorang yang rajin ke gereja, rajin ibadah, tapi kejahatannya jalan terus, dosanya juga jalan terus, kebohongannya juga jalan terus, ketidakjujurannya juga jalan terus. Apalagi? Ya. Semuanya, kecurangannya jalan terus, saudara. Dulu ada satu ibu di Solo, saya mungkin dulu pernah bilang ini ya. Saya kenal dengan ibu itu dan saya juga tahu gerejanya di mana. Dia anggota salah satu gereja besar di Solo. Wah, ibu ini dia seorang aktivis gereja, pelayan di gereja, terkenal sekali. Dia sangat dihargai, dihormati di gereja. Keberadaan dia di gereja sangat penting, saudara. Dan dia kalau mimpin pujian, aduh, itu bahasa rohnya luar biasa. Nah ini, karena ini gereja aliran karismatik ya. Wah, dia bahasa rohnya luar biasa. Lalu dia di gereja dikenal sangat dermawan. Kalau kurang dikit apa-apa gitu ya, pasti dia bantu. Lalu kalau dia ada orang kesulitan, wah dia ringan tangan untuk menolong mereka. Saudara, di gereja ini ibu itu sempurna sekali di mata orang di jemaat itu. Tapi betulkah dia juga sempurna seperti itu di luar gereja? Ternyata beda, saudara. Dia punya toko cukup besar di luar. Dia punya karyawan itu ada banyak. Dan kesaksian dari karyawan dia, dan karyawan ini kebetulan juga anggota gereja, saudara. Kasih tahu tentang siapa bosnya. Wah, ini bos kami jahatnya luar biasa. Dia nggak segan-segan gitu nyakitin kita kalau kita buat kesalahan. Dia pemarah. Dia bisa lempar apa saja yang di tangan dia kalau dia marah sama anak buahnya. Dia nggak segan-segan melakukan sesuatu yang, mohon maaf ya, ini fatal terhadap anak buahnya. Hanya karena dia salah sedikit.
Ibu ini memang seorang yang perfect gitu. Jadi berbanding terbalik kehidupan dia di luar, di toko gitu ya, di tempat kerjaan, dengan dia di gereja, saudara. Jadi kalau begitu orang ini bisa menyembah Tuhan di gereja dengan begitu bagus. Dia bisa memimpin pujian dengan begitu bagus. Dia bisa menyembah Tuhan kelihatan sempurna, saudara. Tapi di belakang itu, dia ternyata bukan orang yang takut Tuhan. Dia sebenarnya yang kedua, dia tidak memuliakan Tuhan kok. Dia hanya mempraktekkan ibadah yang begitu bagus, penyembahan yang begitu bagus di depan banyak orang. Tapi di belakang dia tidak memuliakan Tuhan dan dia tidak takut Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau penyembahan yang model begini, saudara. Atau orang yang menyembah Tuhan seperti ini gitu ya. Di gereja kata-katanya begitu indah, bagus. Di belakang tuh kotornya luar biasa gitu ya. Jadi apa yang kita temukan dari bagian kedua ini gitu ya. Kita melihat bahwa pertama memang Allah patut disembah. Dia pencipta langit dan bumi. Gitu ya. Tapi begitu kita mau menyembah dia, harus diingat. Di belakang orang yang menyembah, dia mesti seorang yang takut Tuhan. Dia mesti seorang yang memuliakan Tuhan. Nah, kebanyakan orang-orang percaya hari ini, ya, ada sebagian orang Kristen yang terjebak. Ya, terjebak. Dia bisa mempraktekkan ibadah dan penyembahan yang begitu bagus, tapi di belakang dia nggak takut Tuhan sesungguhnya. Sesungguhnya dia tidak pernah memuliakan Tuhan. Orang kecurangannya, kejahatannya, dosanya jalan terus kok. Tapi ibadah di depan jemaat begitu indah. Saudara, Tuhan tahu kok siapa yang menyembah Tuhan, yang layak menyembah Tuhan. Tuhan tahu. Sebab di sini dikatakan kalau engkau cuma menyembah tapi kau nggak takut, kau tidak memuliakan Tuhan. Untuk apa? Penyembahan yang macam apa itu? Saudara, ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa alasan kita menyembah Tuhan? Yang kedua, karena Allah menuntut kita menyembah Dia. Coba kita baca ini, baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara coba perhatikan di situ ada kalimat bagian akhir di situ dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Saya mau garis bawahi kata menghendaki ya. Nah, saudara, kata menghendaki di situ sebenarnya itu kurang tepat diterjemahkan dari bahasa aslinya. Bahasa asli kata ini adalah zeteo, ya. Zeteo artinya mencari, menuntut. Tuhan tidak sekedar menghendaki penyembah-penyembah yang benar, tapi Tuhan mencari, menuntut, harus ada orang yang menyembah Tuhan dengan benar. Itu maksudnya dia. Tuhan mencari dalam pengertian menuntut penyembah-penyembah itu harus benar. Luar biasa ya. Nah, ada 2 contoh dalam Alkitab kata yang sama dipakai. Coba kita lihat. Matius 26 ayat 16. Di situ dikatakan Yudas mencari ya. Yudas mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus. Kata zeteo juga dipakai di situ, mencari. Yang kedua, Markus 14 ayat 55. Ya, para ahli Taurat mencari kesaksian yang dapat menjatuhkan Yesus. Nah, kata mencari di sini dengan mencari di situ itu menuntut ya, dalam pengertian menuntut. Jadi ketika para ahli mencari kesaksian yang bisa menjatuhkan Yesus, yang bisa mereka pakai untuk menangkap Yesus, menyalibkan dia, maka kesaksian palsu pun harus ada. Jadi mereka mencari, menuntut, harus ada yang namanya kesaksian. Mau benar mau palsu, pokoknya harus ada supaya Yesus bisa ditangkap. Jadi kata zeteo di situ artinya pengertiannya adalah tidak hanya menghendaki, tapi mencari dalam arti menuntut. Nah, kalau begitu Allah mencari penyembah-penyembah yang benar untuk menyembah Dia.
Dia minta kita menyembah dia nggak cuma asal jadi atau asal-asalan gitu, nggak bisa. Dia menuntut penyembah yang benar, saudara. Itu yang menarik, ya. Nah, dari kebenaran ini kita juga mengetahui bahwa ternyata latar belakang atau alasan mengapa kita harus menyembah Tuhan, karena memang Allah yang menuntut kita mencari atau menuntut saya dan saudara untuk menyembah Dia. Tetapi ada satu kalimat yang harus saya ucapkan. Kata menuntut di situ, saudara, walaupun pengertian CTO itu menuntut, itu tidak berarti memaksa. Saya ulangi ya. Kata menuntut di situ tidak berarti Tuhan harus memaksa. Enggak. Allah memang menuntut kita menyembah Dia dengan benar. Tetapi, ada tetapinya. Tuhan tidak memaksa. Kalau Dia menuntut engkau menyembah Dia, lalu ternyata engkau tidak mau menyembah Dia, Dia tidak akan paksa. Tuhan tidak akan paksa. Ingat ya, Tuhan ciptakan manusia, Dia taruh kehendak bebas dalam hati manusia. Karena itu Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Kita nggak seperti robot di hadapan Tuhan. Kita berjalan, bertanggung jawab dengan kehendak bebas yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Karena itu Tuhan memang menuntut kita, tetapi Dia tidak memaksa kita. Karena Dia menghargai kehendak bebas yang ada di hati kamu. Kalau kamu nggak mau ke gereja, mau sebulan, nggak masalah, Tuhan nggak akan paksa. Kalau kamu nggak mau ibadah setahun, Tuhan juga nggak paksa. Kalau kamu nggak mau pelayanan 5 tahun, Tuhan juga nggak akan paksa. Cuma Tuhan ada kasih tahu, di ujungnya nanti kamu akan menyesal. Sebab kamu telah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Itu saja. Tuhan sudah memberikan semuanya, anugerah buat kita gitu ya. Kalau kau sia-siakan juga, kau lalaikan juga, kau tidak mau lakukan juga, Tuhan tidak akan paksa. Kalau Tuhan mau paksa bisa nggak? Bisa. Ya. Deddy Corbuzier aja bisa hipnotis orang, bisa dijadikan kayak apapun bisa gitu. Tuhan lebih lagi, kalau Dia mau paksa kita yang keras hati bisa dijadikan lunak, taat sama Dia. Tapi Tuhan enggak, saudara. Dia memang menuntut engkau menjadi penyembah-penyembah yang benar, tetapi Dia tidak pernah memaksa. Karena itu saudara, selama kita tidak mau taat sama Dia, nggak mau tunduk sama Dia, Dia nggak akan paksa. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita menemukan satu perumpamaan. Ada seorang tuan yang menyuruh anak buahnya mengundang orang-orang bekerja di kebunnya. Pernah dengar kisah ini? Dia mengundang, ayo siapa yang mau kerja di kebun tuan saya? Ada yang masuk pagi hari, ada yang menjelang siang, ada yang sore, ada yang menjelang jam 6 sore pun ada yang datang. Dan semua yang datang itu dapat upah yang sama, baik pagi maupun sore. Tapi itu bukan tekanan yang saya mau sampaikan. Ketika mereka mengundang orang-orang itu untuk bekerja di kebun tuannya, ada yang terima, tapi juga ada yang menolak. Apakah Tuhan itu memaksa mereka? Enggak. Ini perumpamaan tentang undangan Tuhan kepada kita, kepada manusia kok. Tuhan setiap hari datang mengundang kita masuk dalam hadirat Dia. Ada yang terima, ada yang nggak terima, ada yang menolak. Tuhan tidak akan paksa yang menolak. Kalau engkau menolak, ya sudah. Anugerah Tuhan lewat, sudah. Kau yang menerima, kau akan menikmati anugerah itu. Tapi engkau yang menolak, kau yang melalaikan, ya Tuhan tidak akan paksa kita. Silakan. Saudara, Tuhan menuntut penyembah-penyembah. Tetapi ya tidak pernah memaksa. Semua tergantung pada kita. Cuma ingat, kalau kau menolak, di ujungnya kau akan menyesal. Kenapa? Karena engkau telah melalaikan anugerah Tuhan. Saudara, ini penting ya. Penting sekali untuk kita pahami. Jadi terserah kita. Mau kita lalaikan, mau kita acu tak acu, terserah. Tuhan tidak akan paksa kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, apa alasan kita menyembah Tuhan? Yang ketiga, karena kita tidak tahu menyembah Allah yang dikenal itu kayak apa. Kita nggak tahu. Saya pakai ada istilah Allah yang dikenal, ya. Karena
berdasarkan ayat 22. Coba kita baca ayat 22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, saya mau kasih tahu. Di sini Tuhan Yesus secara sengaja mempertentangkan dua hal. Yaitu mempertentangkan antara Allah yang dikenal dengan Allah yang tidak dikenal. Tuhan sengaja mempertentangkan. Yang kedua, Tuhan juga secara sengaja mempertentangkan orang-orang yang menyembah Allah yang dikenal dengan orang-orang yang menyembah Allah yang tidak dikenal. Saya mau bedah ayat ini sedikit pelan-pelan, saudara, ya. Jadi ada satu perbedaan yang sangat signifikan antara Allah yang dikenal dengan Allah yang tidak dikenal. Antara penyembah-penyembah Allah yang dikenal dengan penyembah-penyembah Allah yang tidak dikenal. Itu ada perbedaan yang signifikan. Ya. Dan juga ada konsekuensi yang sangat jauh antara keduanya. Ya, coba kita lihat. Apa itu Allah yang dikenal, saudara? Ya, Allah yang dikenal, yang dikatakan oleh Yesus di sini. Coba saudara lihat ayat itu. Pertama, dia harus berasal dari bangsa Yahudi. Saudara lihat itu? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka menurut Yesus dalam perkataan dia, obrolan dia dengan orang Samaria ini, perempuan Samaria itu di depan sumur itu, Allah yang dikenal menurut Yesus itu adalah Allah yang berasal dari bangsa Yahudi. Wah, jangan protes saya dulu ya, karena kalimat itu masih canggung. Yang kedua, kalau dia berasal dari bangsa Yahudi, berarti Allah yang dikenal adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Karena dia ada punya bangsa kan. Kita sebenarnya sudah tahu makna ini, cuma perlu tetap harus disampaikan. Lalu Allah yang dikenal menurut Tuhan Yesus adalah dia Allah yang jelas asal-usulnya jelas, nubuatan-nubuatan tentang dia jelas, dan silsilah tentang dia juga jelas. Nah, kita temukan di dalam Matius misalnya gitu ya. Kita lihat misalnya dari Adam turunlah benih, orang benar itu lewat Set. Lalu Set 7 turunan baru masuk ke Nuh. Dari Nuh dia masuk ke Sem. Dari Sem lahirnya Abraham. Lalu Abraham, ya, Ishak dan Yakub, dan lalu 12 suku sampai ke Raja Daud. Kalau kita baca dalam Matius pasal 1, dari Abraham sampai Daud itu 14 keturunan. Dan dari Daud sampai pembuangan di Babel juga 14 keturunan. Dan dari pembuangan Babel sampai Yesus lahir itu juga 14 keturunan. Berarti Allah yang dikenal, yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah dirinya sendiri. Dirinya yang sedang ngomong dengan perempuan Samaria itu. Akulah Allah yang dikenal itu. Nubuatan tentang aku jelas, asal usulku jelas, dan latar belakang jelas, silsilahku jelas. Aku dari bangsa Yahudi. Saudara, ada agama sebelah ngaku-ngaku bahwa nabi yang terakhir itu adalah nabi mereka. Wah, nabi mereka ya, yang terakhir katanya gitu. Lalu mereka temukan katanya di dalam ayat-ayat Alkitab itu yang menunjuk itu nabi mereka yang terakhir. Bukan Yesus katanya. Saudara, argumen ini benar nggak? Ya tentu kita nggak terima. Karena jelas-jelas dikatakan bahwa Allah Yesus itu datangnya dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Juga bukan dari bangsa Indonesia kan. Bukan juga dari yang lain-lain. Jelas sekali yang dimaksudkan adalah pribadi Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Allah, anak yang menjelma menjadi manusia. Jadi menyembah Allah yang dikenal di sini adalah menyembah Allah melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, ada satu pertanyaan begini, saudara. Apakah semua orang yang memuji-muji Yesus
Semua orang yang memuja-muja Yesus adalah penyembah Allah yang benar. Saudara, ternyata belum tentu jawabannya. Karena banyak orang yang memuji-muji Yesus, memuja-muja Yesus, tapi mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Ini celaka, saudara. Tahu yang saya maksud ya? Kita kalau belum mengenal Yesus secara pribadi, dia belum menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, bahkan kita belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita ada di gereja, kita ada di keluarga Kristen, tapi saya sudah Kristen, tapi saya belum mengenal Yesus secara pribadi. Saudara, saya mau katakan, itu sama dengan menyembah Allah yang tidak dikenal. Engkau menyembah Allah yang tidak dikenal, walaupun yang terucap itu Tuhan Yesus. Tapi masalahnya engkau belum ada di dalam Kristus, Kristus juga belum ada di dalam engkau. Ini penyembahan yang bagaimana? Kita enggak pernah bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau kita belum di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Maka ada istilah at one ya. At one itu menjadi satu, menyatu. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku menyatu. Kalau aku sudah menyatu, maka aku menjadi penyembah yang benar. Kenapa? Karena aku sembah Dia yang aku kenal. Tapi kalau engkau belum di dalam Tuhan dan Tuhan belum di dalam engkau, lalu yang engkau sembah itu siapa? Itu sama dengan menyembah berhala kok. Kalau engkau menyembah Kristus dan engkau belum di dalam Kristus, dan Kristus belum di dalam engkau, kau seperti penyembahan berhala. Kenapa? Karena prinsip dan pada dasarnya penyembahan berhala itu adalah menyembah ilah yang tidak dikenal. Pusing ya dengar kalimatnya ya. Bisa ngerti ya? Saya harap bisa dipahami, saudara. Jadi kalau kita melihat bagian ini gitu ya, betapa celakanya kita. Kita udah bertahun-tahun beribadah, berpuluh-puluh tahun ke gereja, gitu ya. Ternyata kita belum di dalam Tuhan dan Tuhan belum di dalam kita. Kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau gitu ibadah kita berpuluh-puluh tahun selama ini apa? Ini ibadah yang menyembah Allah yang tidak dikenal. Ayo, datang kepada Tuhan segera. Tinggallah di dalam Dia. Minta Tuhan juga tinggal dalam kita. Supaya engkau tidak menjadi penyembah-penyembah yang sia-sia. Supaya ibadahmu dan penyembahanmu juga tidak sia-sia. Prinsip ini penting, saudara. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Apa alasan kita menyembah Tuhan? Yang keempat adalah karena kita tidak tahu menyembah Allah yang benar. Coba ya saya sedikit membuat perbedaan supaya ini kok kedengarannya mirip ya gitu ya. Pertama karena kita tidak tahu bagaimana menyembah Allah yang dikenal. Nah kita udah tahu Allah yang dikenal itu udah dijelaskan ya. Lalu sekarang karena kita tidak tahu menyembah Allah yang benar. Kalau kita tahu Allah itu benar, maka pasti juga menyembah pasti juga benar. Coba kita baca dulu ayat 24. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau objek penyembahannya salah, maka pasti cara dan metode penyembahannya juga. Saya ulangi. Kalau objek penyembahanmu salah, maka cara dan metode penyembahanmu juga nggak ada guna. Ini penting ya. Nah, ternyata orang Samaria yang dibicarakan oleh Yesus terhadap perempuan Samaria ini, saudara, objek penyembahan orang Samaria itu salah. Selama ini, ya keluar dari mulut perempuan itu, yo kami beribadah kepada Tuhan di gunung ini, di gunung itu, di Yerusalem. Itu baru sah ibadahnya, penyembahannya. Oh Tuhan bilang enggak. Itu objeknya salah. Bukan Tuhan yang dikenal itu. Itu Tuhan yang gak dikenal yang kamu sembah. Nah karena yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak dikenal, artinya objeknya keliru, maka metodenya juga keliru. Nah sekarang Tuhan Yesus memperkenalkan objek penyembahan yang benar, yaitu Tuhan yang dikenal. Siapa? Dirinya yang telah menjadi manusia. Maka harus menyembah Dia juga dengan cara yang benar. Seperti Allah yang benar.
Karena itu dia bilang Allah itu roh. Karena itu orang yang menyembah Allah roh itu harus dengan roh dan kebenaran. Kalau objeknya benar, maka caranya juga harus benar. Metodenya juga harus benar. Kalau Allah itu roh, maka harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu artinya. Nah, kata roh di situ menarik, saudara. Kata roh di situ menunjuk kepada roh manusia, ini bukan Roh Kudus ya, jangan salah. Karena bahasa Yunaninya adalah pneumati ya. Pneumati itu artinya bukan Roh Kudus tapi roh kita, roh manusia. Artinya begini, bahwa menyembah Allah itu, maka penyembahan kita harus melibatkan roh kita. Harus melibatkan bagian yang tertinggi dari manusia dan bagian yang terdalam dari manusia, yaitu roh. Itu baru penyembahan yang benar. Roh itu seperti poin kontak atau titik kontak daripada Allah yang tidak kelihatan dengan roh kita yang tidak kelihatan. Itu titik kontaknya, titik temunya, saudara. Jadi ibadah yang murni itu adalah ketika roh kita, bagian yang kekal, bagian yang tidak terlihat ini, roh yang kekal itu, roh kita itu kekal, ya roh tidak terlihat ya. Ibadah yang murni itu adalah ketika roh kita yang kekal, roh kita yang tidak terlihat ini, berjumpa dengan Allah yang kekal dan yang tidak terlihat itu. Dan terjadilah persekutuan dan relasi. Itu penyembahan yang murni, ibadah yang murni. Dan penyembahan yang murni harus bersifat batinia. Di dalam baru keluar, bukan dari luar ke dalam. Ini jelas ya. Karena itu Tuhan ayat ini bicara langsung dari roh, yaitu titik terdalam daripada manusia, titik tertinggi daripada manusia. Harus dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena itu ibadah atau penyembahan itu bukan urusan material, bukan urusan lahiriah, tapi urusan batin. Saya ulangi, urusan apa? Lahiriah atau batinia? Batinia. Kalau begitu, ya, bagaimana sikap kita? Saya mau kasih tahu ya. Ada satu majelis kita di GP Kris Bangka. Saya nggak usah sebut GP Krisnya yang mana. Dia lagi menjabat sekarang. Saya baru dapat cerita dari ketua majelis, ketua sinode kita. Ini majelis yang satu ini arogannya luar biasa. Dia memang pengikut salah satu gereja, dia penggemar salah satu gereja terbesar di Jakarta. Yang gereja itu hanya nyanyinya lagu hymn aja. Lagu kontemporer ditolak, nggak boleh nyanyi lagu. Hanya lagu hymn aja. Lagu kontemporer itu nggak boleh dinyanyikan di gereja itu. Wah, dia terdoktrinasi di situ. Sehingga dia ibadah di Bangka. Ketika pemimpin pujian itu memimpin lagu-lagu hymn, wah dia nyanyi dengan semangat. Begitu nyanyi lagu kontemporer dia diam, dia nggak mau nyanyi. Saya bilang ini arogan sekali nih majelis. Dia mau nunjukkan bahwa dia lah paling benar. Tadi saya mau katakan begini, ibadah yang murni itu melibatkan roh kita dan itu bersifat batinia, bukan lahiriah. Yang paling penting, yang paling tinggi adalah batinia kita dari dalam keluar. Jadi mau persoalannya mau kamu nyanyi hymn, mau kamu nyanyi kontemporer, mau lagu musiknya jelek, mau musiknya bagus, mestinya itu nggak mempengaruhi kita. Karena batinia kita adalah hubungan roh kita dengan roh Tuhan, kan begitu. Dulu ada seorang pendeta terkenal, pendeta ketua PGI dulu, Pak Nathan Setiabudi, siapa yang nggak kenal dia? Dia dulu pernah saya undang khotbah di sini satu kali, waktu kami masih di Pasar Baru. Dia memberikan satu kesaksian dalam satu ibadah yang begitu hikmat dan begitu luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar ada suara, ketika orang menyanyi ada suara gitu. Yang lain gelisah, siapa sih ini kok nyanyi kak? Nggak bener gitu. Tapi si Nathan Setiabudinya dia melirik ke kiri. Rupanya yang bunyinya waktu nyanyi itu, dia seorang yang bisu, saudara. Tapi dalam kebisuan dia masih keluar suara yang mendesis kayak begitu ketika menyanyi. Dalam refleksi daripada pendeta Nathan Setiabudi, dia bilang, saya nggak berani menyuruh dia diam. Walaupun
kedengaran desisnya itu mengganggu suara yang lagi enak didengar ini. Tapi saya nggak berani menegur dia. Saya nggak berani menghakimi dia. Bagaimana kalau suara yang berdesis itu keluar dari batin dia, roh dia yang sungguh-sungguh terpaut dengan roh Tuhan. Betapa berdosanya saya. Kita kadang-kadang suka menghakimi orang. Aduh, wah suaranya sumbang gitu ya. Langsung kita buyar gitu. Enggak, harusnya biarlah sumbang ya sudahlah. Kita nyanyi aja. Roh kita jangan terganggu. Roh kita lagi sedang berrelasi dengan roh Tuhan. Menyembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau objeknya benar, maka pasti cara dan metodenya benar. Ayo, saya mau GP Kris Kelapa Gading ke depan. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang kebenaran saya tidak jelaskan. Nanti saya akan jelaskan di dalam khotbah berikutnya. Ya. Jadi inilah artinya, saudara. Luar biasa. Ya. Ada seorang penulis. Coba kita baca, saya baca ini buat kita. Apakah cukup jelas? Stephen Carnock, dia menulis begini. Dia menulis dalam bukunya, dia berkata, tanpa hati, maksudnya tanpa roh manusia, penyembahan bukanlah penyembahan. Penyembahan tersebut adalah permainan sandiwara. Sebuah peran yang dimainkan tanpa menjadi orang yang sesungguhnya kita mainkan. Semua munafik dalam arti kata itu adalah seorang pemain sandiwara. Kita mungkin dikatakan sungguh-sungguh menyembah Allah walaupun kita tidak sempurna, tapi kita tidak dapat dikatakan menyembah Dia bila kita tidak tulus hati. Saudara, kalau kau tidak melibatkan rohmu, bagian yang tertinggi dan terdalam dalam dirimu dan menyembah Tuhan, kau coba seorang sandiwara aja. Kita cuma sandiwara saja. Ya. Kita memerankannya dengan bagus, ya, pemain gitu ya, kayak orang sandiwara. Tapi sebenarnya itu munafik. Kita bukanlah penyembah yang benar karena kita nggak tulus hati. Tuhan pernah berkata kepada Yesaya, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Minggu lalu saya sudah ucapkan kata-kata ini, ayat ini. Artinya apa? Tuhan tidak memperkenankan sesuatu yang tidak melibatkan hati. Tuhan tidak memperkenankan sesuatu yang tidak melibatkan roh kita. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, sebab Allah kita itu roh. Maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bila kebenaran yang singkat dan sederhana ini memberikan kami motivasi, memberikan kami dorongan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah yang dikenal, Allah yang benar, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Sepulangnya kami dari tempat ini, kami akan ambil satu komitmen untuk berubah. Kami tidak akan sama lagi seperti yang lalu-lalu. Kami akan menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, penyembah-penyembah Allah yang sungguh-sungguh. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan terus dalam hati kami, pikiran kami, perasaan kami, seluruh kehidupan kami, sehingga meresap dan kami menghidupinya menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya kepada-Mu. Biarlah firman Tuhan ini termeterai dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.